Sobat Data, kalian tahu nggak sih data-data ekonomi? Di BPS ada banyak banget data-data ekonomi. Kali ini saya bersama Bu Ari. Halo Bu Ari. Halo. Boleh dari Bu Ari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo Sobat Data, nama saya Ari Thoibatulis Dihar, bisa dipanggil Ari. Saya statistisi ahli pertama dari BPS Provinsi Jawa Timur. Oke Sobat Data, selanjutnya kita akan bahas data statistik bersama Bu Ari. Data dari BPS itu ada apa aja sih Bu? Kalau data ekonomi di BPS ada macam-macam ya. Tapi yang paling terkenal itu inflasi dan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, inflasi itu jadi kalau misal tahun 1996 ini udah lahir belum? Wah, kebetulan belum nih Bu. Lahirnya tahun berapa? Di 2005 Bu. Nah, 2005 itu, terus 2010 itu berarti udah berapa tahun? Udah 5 5 tahun. tahun. Nah, udah pernah beli sesuatu nggak? Beli jajan gitu? Pernah burger. Oh, udah beli burger. Nah, tahun segitu berapa harga burger? Tahun segitu sih 10.000 Bu. Oh, 10.000 ya. Wah, murah banget ya. Nah, padahal sekarang ini kita coba cari harga burger nih. Sekarang 30.000 itu mungkin cuman bisa dapat 1 burger. Padahal di tahun 2010 30.000 itu udah bisa dapat 3 burger. Nah, itu yang namanya inflasi. Jadi udah mendapatkan satu barang, nilai rupiah yang di spend-kan, yang dihabiskan itu lebih banyak. Nah, itu namanya inflasi. Inflasi itu diakibatkan dari penurunan nilai mata uang gitu. Jadi di tahun 2010 nilai 10.000 itu lebih berharga dari nilai 10.000 di tahun 2025 gitu. Misal tahun 10.000 di 2010 kita udah bisa dapat es cekek, udah bisa dapat pop ice berapa gitu ya. Udah bisa dapat Indomie berapa. Nah, sekarang 10.000 itu mungkin cuma dapat Indomie yang belum dimasak ya. Indomie yang belum dimasak cuma dapat 3. Nah, gitu. Padahal dulu itu mungkin udah dapat lebih banyak, udah dapat sama SS-nya gitu. Nah, artinya 10.000 di zaman sekarang itu sama 10.000 di tahun 2010 itu beda nilainya. Lebih tinggi nilai 10.000 di tahun 2010. Lalu yang menghitung inflasi itu siapa ya Bu? Nah, yang menghitung inflasi itu adalah Badan Pusat Statistik. Untuk cara menghitungnya bagaimana Bu? Inflasi itu dihitung dari perubahan indeks harga konsumen. Nah, sebelum menghitung perubahan indeks harga konsumen, pastinya kita harus mencari dulu indeks harga konsumen. Nah, itu dicari dari salah satu survei dari BPS, namanya survei harga konsumen. Itu. Nah, akan menghasilkan indeks harga konsumen dalam setiap komoditas. Komoditas itu artinya ada ini ya, seperti keranjang barang gitu. Jadi harga pendidikan sendiri. Jadi maksudnya harga pendidikan itu uang yang dihabiskan untuk biaya pendidikan gitu ya. Terus misal ada keranjang barang konsumsi. Nah, barang konsumsi itu bisa makanan-makanan yang dihabiskan oleh penduduk Indonesia begitu. Akan dari segala bentuk komoditas tersebut, nah itu akan menghasilkan indeks harga konsumen setiap bulan, di mana kenaikannya dari indeks harga konsumen itu yang namanya inflasi. Kalau penurunan namanya deflasi gitu. Berarti yang bagus kenaikan apa penurunan? Deflasi. Iya betul. Deflasi itu berarti ada penurunan harga jadinya. Jadi misal kalau harga biasanya yang paling sering naik turun tuh harga sembako ya. Misal telur kemarin itu 30.000, terus sekarang deflasi ya, jadi 28.000 1 kilonya. Nah, itu berarti penurunan harga barang itu. Itu yang lebih bagus ya, yang kita anggap lebih baik begitu. Dihitung oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, ini datanya itu rilis setiap bulan ya. Datanya rilis setiap bulan di website BPS dari yang namanya menu berita resmi statistik. Wah, makasih banget nih Bu atas penjelasannya. Kita jadi tahu apa itu inflasi, siapa yang menghitung, dan juga bagaimana cara menghitungnya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur, cerdas berdata.